Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setia Murtafiah dengan NIM 19 12 10 125 kelas PAID semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran guru dan kepala sekolah atau madrasah dalam mengembangkan kurikulum PAI. Perkataan kurikulum dikenal sebagai suatu istilah dalam dunia pendidikan sejak kurang lebih 1 abad yang lampau. Dalam pengembangan kurikulum pendidikan perlu didasari oleh landasan sebagai pondasi pokok dalam merumuskan suatu kurikulum. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 2013, Bab 11A Pasal 77A termuat kerangka dasar yang berisi landasan kurikulum yang ditetapkan pemerintah, yaitu landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis dalam standar nasional pendidikan. Pengembangan kurikulum PAI di lembaga-lembaga pendidikan penting mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya yaitu: pertama, kurikulum harus berdasar pada filsafat ilmu keberagaman Islam. Kurikulum pendidikan agama Islam PAI harus memberikan rambu-rambu sesuai asas agama Islam, mengarahkan pendidikan di tengah iringan global yang sesuai asas fundamentalnya sebagai hal yang utama melalui landasan organisasinya, yaitu Al-Quran dan Hadis. Kedua, nilai-nilai agama Islam yang sesuai dengan karakter budaya lokal tidak dapat dilepaskan dalam kurikulum PAI, sehingga menjadi sebuah rangkaian yang utuh dalam pendidikan guna tercapainya tujuan nasional. Ketiga, pentingnya integratif landasan-landasan sebagai kerangka konseptual pengembangan kurikulum terutama dalam menghadapi kehidupan mengglobal sekarang ini. Maka aspek landasan secara keseluruhan hendaknya saling terpadu sehingga menjadi suatu kekuatan kurikulum menuju tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan pendidikan Islam khususnya. Keempat, menjadikan aspek pendidikan nilai atau karakter moral sebagai suatu tumpuan sekaligus muatan utama dalam kurikulum pendidikan pada umumnya, PAI pada khususnya. Kelima, kesenjangan dalam realitas masyarakat serta pendidikan Islam selama ini orientasinya dihadapkan pada nilai-nilai teologis masa lampau, sedangkan kehidupan masyarakat ada pada realitas kekinian modern dan jangka panjang. Oleh karena itu, salah satu hal yang dapat berperan adalah kurikulum PAI, yang pengembangannya penting menjembatani realitas keduanya, guna lebih mencerahkan kehidupan masyarakat, khususnya di lingkungan edukatif, yakni peserta didik. Keenam, peserta didik di masa yang akan datang tentunya akan menjadi masyarakat yang berciri akademik, yang bermodalkan kecerdasan intelektual dan keterampilan yang memadai. Selanjutnya yaitu peran guru dalam pengembangan kurikulum PAI. Pertama yaitu guru sebagai implementer. Guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Di sini guru hanya menerima berbagai kebijakan perumus kurikulum. Guru tidak memiliki kesempatan baik untuk menentukan isi kurikulum maupun menentukan target kurikulum. Peran guru hanya sebatas menjalankan kurikulum yang telah disusun. Yang kedua yaitu sebagai peneliti kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Yang ketiga yaitu sebagai adapters. Guru lebih dari hanya sebagai pelaksana kurikulum, akan tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Yang keempat yaitu sebagai desainer pembelajaran. Sebagai guru profesional, guru mendesain bagaimana cara pembelajaran yang akan dijalankan. Yang kelima yaitu sebagai seniman pembelajaran. Pembelajaran di ruang kelas memiliki nilai dan sentuhan seni, sehingga menimbulkan rasa senang bagi siswa. Yang keenam, sebagai motivator pembelajaran dalam pengembangan kurikulum. Peran tersulit dialami guru adalah membangkitkan semangat dan kemauan siswa untuk mengeksplorasi materi belajar sebanyak mungkin. Motivasi yang cukup akan membuat siswa terangsang untuk belajar secara maksimal. Yang ketujuh, sebagai mediator pembelajaran. Kehadiran guru dalam pembelajaran sebagai perantara antara sumber belajar dengan siswa. Guru menyajikan pokok permasalahan pembelajaran kepada siswa dan siswa menerima, menelaah, dan membahas materi itu sehingga menjadi miliknya. Yang kedelapan yaitu sebagai inspirator pembelajaran kurikulum.
Guru menjadi sumber inspirasi utama bagi siswa dalam mengelola materi pembelajaran. Pemikiran dan strategi yang disampaikan guru akan menggerakkan siswa belajar secara mandiri dan kreatif. Selanjutnya yaitu peran kepala madrasah atau sekolah dalam pengembangan kurikulum PAI. Peranan kepala sekolah dalam menggerakkan kehidupan sekolah sangatlah penting, maka dari itu ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam rumusan tersebut. Kepala sekolah berperan sebagai kekuatan sentral yang menjadi kekuatan penggerak kehidupan sekolah. Kepala sekolah harus memahami tugas dan fungsi mereka demi keberhasilan sekolah, serta memiliki kepedulian kepada staf dan siswa. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.